Kalau gaya seperti ini terus, lama-lama pemerintah bisa kehilangan kepercayaan rakyat. Bukannya bikin kebijakan yang pro rakyat sejak awal, malah terkesan uji coba dulu. Lihat reaksi, baru direvisi. Nggak gitulah bos cara mainnya. Kemarin itu antrian membludak di hampir semua daerah se-Indonesia. Ada yang ngantri berjam-jam, ada yang nimbun gas 1 truk, ada yang sampai seharian nggak bisa masak buat keluarganya. Terus ada juga yang nggak bisa dagang karena gas kosong. Bahkan nih ya, sampai ada korban meninggal dunia karena ikut ngantri dan jalan kaki jauh dari pangkalan. Hayo Pak Bahlil, Anda akan dimintai pertanggungjawaban dunia akhirat atas musibah ini. Nauzubillah min zalik ya Pak. Gara-gara blundernya Bahlil, Presiden Prabowo turun gunung ngeluarin instruksi buat beresin kisruh gas melon. Bahlil disemprot warga. Abis itu dipanggil deh sama Pak Prabowo. Ibaratnya nih ya, Bahlil ini udah jatuh ketimpa tangga. 3 hari ini urusan gas LPG 3 kilo emang masih jadi topik panas di tengah masyarakat. Kebijakan Kementerian SDM di bawah Bahlil Lahadalia yang membatasi penjualan LPG bersubsidi di pengecer malah nyusahin orang. Mungkin maksudnya sih supaya subsidi tepat sasaran. Tapi yang terjadi justru kelangkaan dan harga melambung. Warga pada protes. Suasana makin panas dan akhirnya Presiden Prabowo turun tangan. Hasilnya sekarang pengecer udah dibolehin lagi untuk jualan gas LPG 3 kilo. Tapi gara-gara kejadian ini pasti banyak yang bertanya, kok bisa kebijakan sekelas ini diterapkan tanpa pertimbangan matang? Soalnya kalau mau jujur nih, kebijakan ini tuh terasa jauh dari realitas di lapangan. Banyak orang, terutama di pelosok, emang mengandalkan warung pengecer buat beli gas LPG 3 kilo. Lah, kalau hanya boleh dijual di pangkalan resmi, gimana nasib mereka yang tinggal jauh dari sana? Nanti bukannya jadi lebih tertib, yang ada malah makin susah. Masalahnya pun makin runyam. Karena kebijakan ini terkesan mendadak tanpa sosialisasi yang jelas. Kayak tiba-tiba gas LPG susah buat ditemuin. Terus harganya melambung. Dan ujung-ujungnya masyarakat yang kebingungan. Terus pas ditanya menterinya cuma ngejawab, sabar ya Pak. Mohon maaf nih Pak Bahlil, jawaban seperti itu bukan solusi. Kemarin itu antrian membludak di hampir semua daerah se-Indonesia. Ada yang ngantri berjam-jam, ada yang nimbun gas 1 truk, ada yang sampai seharian nggak bisa masak buat keluarganya. Terus ada juga yang nggak bisa dagang karena gas kosong. Bahkan nih ya, sampai ada korban meninggal dunia karena ikut ngantri dan jalan kaki jauh dari pangkalan. Hayo Pak Bahlil, Anda akan dimintai pertanggungjawaban dunia akhirat atas musibah ini. Nauzubillah min zalik ya Pak. Karena gini ya, kalau sampai ada sebuah aturan yang dikeluarkan pemerintah, tapi malah bikin rakyat sengsara, itu artinya ada yang salah dari awal kebijakan itu dibuat. Dampak atas perbuatan Anda yang bikin rakyat sengsara, itu nggak main-main loh Pak Bahlil. Anda harus tanggung jawab. Dan mohon maaf Pak, permintaan maaf Anda ini nggak serta-merta bisa mengembalikan nyawa orang yang terkena musibah akibat gas 3 kilo itu. Bapak mikirin nggak sih perasaan keluarga mereka saat ini? Nah, tindakan Pak Prabowo yang secepat kilat langsung membatalkan kebijakan Bahlil memang kelihatannya menyelamatkan situasi. Tapi di sisi lain, ini jadi pertanyaan besar kita semua. Sebenarnya ada komunikasi nggak sih antara presiden dan para menterinya? Kok bisa sebuah kebijakan yang berpengaruh luas diterapkan tanpa pertimbangan matang?
Ini kan menunjukkan ada sesuatu yang gak beres dalam koordinasi di pemerintahan. Apalagi ini juga bukan pertama kalinya kebijakan yang bikin gaduh di masyarakat. Terus akhirnya dicabut lagi setelah mendapat tekanan dari publik. Kalau gaya seperti ini terus, lama-lama pemerintah bisa kehilangan kepercayaan rakyat. Bukannya bikin kebijakan yang pro rakyat sejak awal, malah terkesan uji coba dulu. Lihat reaksi, baru direvisi. Nggak gitulah bos cara mainnya. Kalau menurut saya, daripada bikin kebijakan yang ujung-ujungnya dicabut, lebih baik pemerintah duduk bareng dan merancang sistem subsidi yang benar-benar efektif. Karena masalah utamanya bukan soal siapa yang boleh jual LPG, tapi bagaimana caranya agar subsidi ini tepat sasaran tanpa bikin masyarakat kesulitan. Solusinya ya harus ada sistem distribusi yang transparan dan pengawasan yang lebih ketat. Bukan dengan cara membatasi akses yang akhirnya malah menyulitkan rakyat kecil. Pemerintah juga harus lebih banyak mendengar suara masyarakat sebelum bikin kebijakan. Supaya nggak terulang lagi kasus blunder kayak gini terus. Kalau nggak ada perubahan yang signifikan dalam tata kelola energi, kejadian seperti ini akan terus berulang. Yang jadi korban siapa? Tetap aja rakyat kecil. Jadi udah saatnya pemerintah serius mencari solusi jangka panjang. Bukan sekedar reaksi dadakan setiap kali muncul masalah. Belum lagi kita tahu, Bahlil ini kan cukup erat kaitannya dengan sosok mantan presiden sebelumnya. Dan ada juga beberapa menteri lain yang masih terafiliasi dengan geng Solo. Jangan sampai nih ya, peristiwa langka gas LPG 3 kilo ini dikait-kaitkan sama upaya terselubung untuk menutupi isu pagar laut. Yang beberapa minggu ini emang gencar terus diberitakan di media. Di mana kita sama-sama tahu kejadian pagar laut ini emang bikin masyarakat menyoroti nama Jokowi yang sewaktu menjabat beliau rajin obral PSN ke para naga. Kalau sampai benar itu adalah tindakan untuk menutupi kasus pagar laut, wah gak kebayang sih dosa besar yang harus ditanggung geng Solo. Soalnya mereka udah bikin rakyat kesusahan, kelaparan, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Sebagai penutup nih ya, saran saya untuk Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, Bapak adalah orang nomor 1 di negeri ini. Para menteri harus patuh dan tunduk sama Bapak. Jangan sampai ada pembantu-pembantu Pak Prabowo yang masih coba-coba main mata ke Solo. Karena di 100 hari kerja Bapak, udah banyak menteri yang bikin masalah dan mengecewakan rakyat. Ingat, yang namanya presiden itu cuma satu. Gak ada presiden second choice. Udah kayak orang lagi selingkuh aja pakai second choice. Udah ya, sampai ketemu lagi di Lampol selanjutnya. Bye.